Al-Mu'minun ini Allah sampaikan di ayat pertama, qad aflaha mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, sebuah keberuntungan, sebuah anugerah, sebuah keberhasilan yang hakiki ya Bu. Kemenangan yang sejati ketika kita termasuk menjadi bagian orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian Allah sampaikan orang beriman seperti apa nih indikator-indikatornya. Nah, ini yang perlu kita teleburi ya, atau kita bahas hari ini. Oh, semua orang bisa ngaku bahwa kita beriman, ya. KTP-nya semua tertulis Islam, ya. Tapi Allah punya cara tersendiri, punya kriteria sendiri, punya indikator sendiri untuk memastikan dia sungguh-sungguh beriman atau tidak. Setidaknya kalau di surat Al-Mu'minun kita akan dapat beberapa poin. Walaupun nanti di ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain itu banyak lagi indikator-indikatornya, ya. Tapi paling tidak kita akan dapat beberapa hal. Yang pertama, di situ apa indikatornya? Kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ngomongin soal sholat, semua orang yang beragama Islam boleh mereka sholat karena memang dia rukun Islam yang kedua. Tapi kata Allah, hanya orang-orang yang kategorinya beriman yang sholatnya itu khusyuk. Ini indikatornya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman tadi yang beruntung, yang dia sukses, yang dia berhasil adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, sekarang saya cek, kan katanya dulu kita pernah bahas. Kayaknya sering juga ditanya nih, apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholat? Fokus. Apa lagi? Ingat ya Bu? Masih ya? Ingatnya sholat aja Allah. Ingatnya hanya Allah, fokus terpusat pada Allah. Apa lagi Bu? Ingat nggak boleh loh dibuka catatannya kalau belum nyatet. Merendahkan diri di hadapan Allah. Al-khusyu'u waktu itu kita sebutkan at-tadallul wal khudu'. Ketundukan kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat kemudian kita merasakan diri kita nih ada di hadapan Allah yang Maha Agung, kita merasa bahwa diri kita kecil di hadapan Allah ketika sholat nih Bu. Seolah kita tundukkan diri kita betul-betul di hadapan Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penguasa. Nah itulah berarti indikator kekhusyuan kita. Sekarang boleh dicek, kira-kira setiap sholat kita merasa begitu nggak? Belum tentu, jarang banget nah. Ya, apalagi kalau sholat kita didorongnya hanya karena menggugurkan kewajiban aja. Udahlah waktunya mepet, buru-buru pulang, jadi nggak merasa ngadep Allah Sang Penguasa Alam Pencipta. Jadi taunya kita sholat ngadepnya tembok, Bu, dinding kamar, dinding ruangan, atau ngadepnya lemari, ya. Jarang dan susah kita. Hanya orang-orang beriman yang memang ketika dia mau sholat dia pakai imannya. Memang sholat itu yang butuh siapa sih Bu? Sesungguhnya kita yang butuh sama sholat. Bukan Allah yang butuh kita sholat, enggak. Kita yang butuh sholat. Ibarat tubuh kita ini butuh makanan, butuh minuman, biar tetap bisa berdiri tegak, bisa beraktivitas, kita nggak lemes, kita nggak loyo. Jiwa kita nih, diri kita nih butuh yang namanya sholat, biar dia bisa menjadi ruh, energi dalam diri kita. Makanya Allah syariatkan sholat 5 kali, itu udah paling sedikit gitu ya, yang kita nego, yang berhasil kita nego. Sholat 5 kali yang wajib dalam sehari. Bangun tidur nih, kan belum ngapa-ngapain. Allah tahu tetap kita butuh energi, maka Allah perintahkan kita sholat 2 rakaat. Energi itu Bu, modal kita untuk kita beraktivitas.
Maka itu momentum itu, ya. Ini ibadah yang luar biasa. Tundukkan diri kita sebelum kita melihat dunia, sebelum kita menghadapi warna-warninya kehidupan, sebelum ngadepin suami yang mungkin ngadi-ngadi masih pagi, ya, ngadepin anak-anak yang sama pula pagi-pagi udah pengen bikin kita jerit-jerit aja misal. Sebelum itu semua, ini Allah udah siapkan kita, kasih energi, dibentengi tubuh dengan iman kita, pakai sholat 2 rakaat. Biar dia menjadi energi full untuk diri kita. Sehingga kalau kita keluar menghadapi dunia dengan warna-warninya, kita udah siap secara batinnya, secara mental. Nah, hanya saja tinggal nanti kembali ke kita. Akankah sholat subuh kita sedemikian rupa dahsyatnya kekuatannya? Ataukah dia cuma sekedar ritual belaka? Tahu ritual Bu, ritual itu ya emang udah biasanya. Ya udah, jadi kayak rutinitas pagi gitu, sehingga nggak ada efeknya. Nah, untuk bilang agar dia berefek seperti yang di surah Al-Ankabut disebutkan, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, ya maka khusyuk ini yang harus diupayakan. Tunduk, coba pastilah ada momen kita merasa kecil di hadapan Allah ketika sholat. Pasti pernah ya Bu? Walaupun itu kalau pas dapat banyak masalah biasanya, ya dapat masalah tuh baru tuh kita tuh baru tuh kita ngerti bahwa kita ini hamba yang kecil, yang nggak berdaya, nggak punya kekuatan apapun, tuh baru kita nangis kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berasa betul itu keagungan Allah di hadapan kita, benar nggak? Coba Ibu ingat momen-momen itu, nikmat nggak rasanya? Lezat nggak rasanya? Nikmatnya ibadah ketika khusyuk ada dalam diri kita. Kita nikmatin betul momennya ya Bu. Walaupun kita tuh sebenarnya penuh dengan masalah, tapi kayak rasanya lega aja gitu. Nangis kita di situ, ya kan? Kayak kita tumpahin semua omongan tuh udah kita keluarin, ya apa aja keluar pokoknya. Udah nggak pakai mikir tuh kita. Saking besarnya harapan kita tahu yang sedang kita hadapi itu adalah Allah Sang Maha Penguasa alam semesta. Nikmatnya ibadah bagi seorang mukmin, kata para ulama, tidak akan pernah dapat dirasakan kecuali memang hanya untuk orang-orang yang mukmin. Kalau Anda bertanya gimana nikmatnya sholat, nggak akan bisa diceritakan. Dia cuma bisa dirasakan hanya oleh orang-orang beriman. Karena kalau dia sholat pakai iman, dia pasti khusyuk sholatnya. Kalau dia sudah khusyuk sholatnya, barulah dia akan merasakan lezatnya, nikmatnya ibadah sholat. Maka ini yang harus selalu dijaga. Gimana caranya waktu itu? Biar bisa support, biar kita bisa khusyuk, kan mesti usaha. Gak mungkin juga, yaudahlah takdir lah. Ya gak bisa kita ngomongin takdir, harus diupayakan. Biar kalau pas sholat gak keingetan kunci motor yang hilang. Biar kalau pas sholat gak inget kompor yang lagi manasin sayur. Biar kalau pas sholat gak inget jemuran yang belum diangkat. Kan gitu. Gimana tuh caranya waktu itu, inget gak? Ayo Bu, gimana caranya? Beberapa cara biar kemudian kita bisa khusyuk sholat. Baca ta'awud, apalagi? Tempatnya cari yang nyaman, disterilkan semua tempat dari hal-hal yang menyibukkan atau mengganggu. Mencoba untuk memahami artinya, terjemahannya. Apalagi Bu? Fokus memusatkan pikiran. Apalagi? Menunduk fokus ke tempat sujud. Merem boleh nggak merem mata? Makruh ya, nggak boleh. Jadi khusyuk itu memang bukan soal nggak dengar apa-apa, bukan.
Khusyuk itu bukan berarti nggak boleh ingat apa-apa, bukan juga. Ya, karena khusyuk kan tadi tadallul, al-khudu, kita merasa tunduk, merendahkan diri, dan ihdarul qalbi, menghadirkan hati. Maka beberapa hal waktu itu yang kita sampaikan, yang kita bahas, salah satunya adalah mempersiapkan diri. Itu sudah otomatis sebelum sholat. Mulai dari apa? Misal, jauhkan semua hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi ketika sholat. Ya kan? Ibu kalau lagi masak sayur ngangetin, ya udah berarti pilih dulu dah, tungguin itu sayuran sampai mendidih atau matiin kompor dulu, kan gitu. Itu bagian salah satunya. Ya, kalau lapar ya makan aja dulu, asal waktu sholatnya masih ada, daripada Allah kerucuk, masa Allah kerucuk, gitu kan? Semua hal-hal. Iya, jadi ya biar nggak mengganggu pikiran. Jangan kan kita, Rasulullah pun kayak gitu, Bu. Rasulullah itu pernah ada sebuah riwayat diberikan kado imamah atau surban gitu kali ya, tapi yang bercorak. Akhirnya kata Rasul, kembalikan surban ini dan aku minta ganti yang polos aja deh kalau ngasih. Ternyata corak di sorban itu mengganggu konsentrasi Rasulullah. Nah kita malah enggak. Lalu kena, nggak terima, bukan sekedar warna-warni, kurang levelnya kalau cuma warna-warni. Ya kalau bisa itu ya motif, ya enggak? Habis apa lagi? Bordir, ya kan? Renda nggak cukup senti, Bu. Kalau kita 10 senti tuh Renda gedenya. Iya. Nah, masih kurang ronce-roncenya, bling-blingnya, kan gitu. Itu tuh kita tuh biasanya ya kan? Begitu orang sholat tuh, ya orang sholat udah mikir aja di belakang tuh harga mau kena berapa. Kalau ada yang hitungin jumlah rakaat, yang dihitungin tuh jumlah uang harus dikeluarkan buat beli mau kena. Nah kita aja mau kena yang rendanya 1 senti udah 100.000, berapa ratus ribu, apalagi itu gitu ya. Berapa tuh harga gitu. Ya kan? Dan ternyata nggak cuma yang bagus-bagus yang bisa membubarkan konsentrasi ya. Yang biasa-biasa kata baju-baju kampanye aja bisa ganggu konsentrasi. Yang biasa cuma ada tagline dulu ya, lanjutkan, lebih cepat, lebih baik, apa lagi tuh? Begitu Allahu Akbar, baru juga ngadep ke depan loh, lanjutkan. Ini susah, tapi memang apapun yang membuat konsentrasi kita berubah, beda dan buyar, itu harus dikondisikan. Kalau memang kita nggak bisa yang begitu ya berarti harus dibuang-buang tuh yang begitu, ya. Sendal pun sama, gitu. Ada sebuah riwayat juga tuh. Saya lupa apakah ini Rasulullah atau sahabat gitu ya. Akhirnya nggak mau lagi dia pakai sendal yang cakep-cakep, udah pakai sendal yang biasa-biasa aja. Daripada sampai sendal aman, katanya ini ya, hilang nggak ya. Kalau kita mah bukan sendal, Ustazah, tas tuh kita. Udahlah usaha nih, tas sudah ditaruh di depan kita. Begitu kita sujud, geser nggak tuh tas? jangan sampai geser 1 senti pun itu tas tuh. Bergerak nggak tuh kalau udah taruh di depan kita. Mending kalau kayak gitu lo pakai tasnya, lo tas yang cuma camping aja udah, gitu ya. Gak usah di sini aneh-aneh, ya, biar nggak ganggu konsentrasi. Semua hal-hal yang kayak gitu tuh harus dipikirkan dan diperhitungkan, karena itu bisa mengganggu konsentrasi. Apalagi urusan dunia, urusan dunia juga gitu, Bu. Sejenak lepaskan semua urusan dunia, biar nggak terlalu kepikiran. Boleh kok kepikiran urusan dunia, emang kita lagi sholat memang minta sama Allah solusi buat dunia kita, bukan berarti nggak boleh, enggak. Tapi jangan sampai urusan dunia mendominasi dalam sholat kita. Ya kan malu, Bu, di ngadep Allah harusnya mikirnya Allah, masa kita mikirin puji yang keselip gitu ya. Kan malu begitu. Jadi jangan sampai mendominasi. Dominasinya harus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terus kemudian baru baca iftitah yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nyambungnya
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Al-Iftitahnya belum selesai, udah nyambung ke Al-Fatihah. Gara-gara nggak fokus. Pernah nggak begitu, Bu? Loh, pernah. Ya manusia. Jangan lagi ibu saya aja saja pernah. Iya, lagi memang nggak dibilang gampang khusyuk. Susah. Memang harus diupayakan. Perasaan udah amin aja ya. Tadi alhamdulillahnya kapan?